Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Anak hebat kelas 3, sebelum kita mulai belajar, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama-sama. Abata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa tadi kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam belajar hari ini. Oke anak hebat, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu masih tentang satuan waktu. Anak-anak, kemarin kalian sudah belajar mengenal alat ukur untuk mengukur waktu, membaca jam, kemudian kita menghitung kesetaraan satuan waktu. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan lanjutkan ya. Kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan satuan waktu serta menghitung lama waktu suatu kegiatan. Baik, kita simak video pembelajaran hari ini sampai selesai. Penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Nah, operasi penjumlahan tandanya tambah, operasi pengurangan tandanya kurang. Perhatikan contoh berikut. 1 jam 5 menit ditambah 1 jam 45 menit. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara bersusun. Cara mengerjakannya, letakkan satuan waktu yang sama secara sejajar. Langkah yang kedua, lakukan penjumlahan mulai dari satuan menit. Oke, 1 jam 5 menit ditulis di atas, 1 jam 45 menit ditulis di bawahnya. Lalu kita jumlahkan dari yang satuan menit terlebih dahulu. 5 menit ditambah 45 menit sama dengan 50 menit. Lalu kita jumlahkan yang satuan jam. 1 jam ditambah 1 jam sama dengan 2 jam. Jadi hasilnya 2 jam 50 menit. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. 5 jam 10 menit ditambah 2 jam 35 menit. Kita dapat gunakan cara bersusun ke bawah. Lalu ya, kita tulis ini 5 jam 10 menit, 2 jam 35 menit ditulis di bawahnya. Kemudian kita tambahkan. Kita hitung terlebih dahulu dari satuan menit baru jam. Oke, 10 ditambah 35 45 menit, 5 ditambah 2 7 jam. Jadi hasilnya 7 jam 45 menit. Untuk contoh soal yang kedua, 1 jam 25 menit ditambah 4 jam 30 menit. Baik, kita tulis di bawah ya, ini menggunakan cara bersusun. Kita hitung dari satuan menit terlebih dahulu baru jam. Baik, kita tulis ya. 1 jam 25 menit ditambah 4 jam 30 menit. Dua 25 menit ditambah 30 menit sama dengan 55 menit.
1 jam ditambah 4 jam sama dengan 5 jam. Baik anak-anak, kita dapatkan hasilnya 5 jam 55 menit. Sampai di sini mudah ya untuk dipahami. Selanjutnya, ayo selesaikan soal-soal berikut. Ada penjumlahan dan pengurangan. 1 jam 15 menit ditambah 2 jam 24 menit. Oke, kita bahas satu persatu soalnya. Kalian di rumah juga boleh sambil menghitung, karena matematika harus berlatih. Kita hitung menggunakan cara bersusun ke bawah seperti tadi. 1 jam 15 menit ditulis di atas, di bawahnya 2 jam 24 menit. Lalu kita hitung dari satuan menit terlebih dahulu, kemudian baru satuan jam. Oke, 15 menit ditambah 24 menit sama dengan 39 menit. 1 jam ditambah 2 jam sama dengan 3 jam. Sehingga kita dapatkan hasilnya 3 jam 39 menit. Mudah ya untuk nomor 1. Selanjutnya nomor 2. 2 jam 35 menit ditambah 1 jam 9 menit. Caranya sama seperti di atas, kita tuliskan menggunakan cara bersusun ke bawah. Lakukan penjumlahan dari satuan menit terlebih dahulu. 35 menit ditambah 9 menit. 5 ditambah 9, 14, nyimpen 1. Hasilnya 44 menit. 2 jam ditambah 1 jam sama dengan 3 jam. Oke anak-anak, sehingga kita dapatkan hasilnya 3 jam 44 menit. Selanjutnya kita akan membahas soal pengurangan. 2 jam 45 menit dikurangi 1 jam 15 menit. Kita hitung menggunakan cara bersusun ke bawah. 2 jam 45 menit dikurangi 1 jam 15 menit. Lakukan pengurangan mulai dari satuan menit, kemudian jam. 45 menit dikurangi 15 menit sama dengan 30 menit. 2 jam dikurangi 1 jam sama dengan 1 jam. Oke, hingga hasilnya 1 jam 30 menit. Nomor 4, 5 jam 30 menit dikurangi 2 jam 10 menit. 30 menit dikurangi 10 menit sama dengan 20 menit. 5 jam dikurangi 2 jam sama dengan 3 jam, sehingga hasilnya kita peroleh 3 jam 20 menit. Untuk materi selanjutnya, menentukan lama waktu suatu kegiatan. Satuan waktu dapat digunakan untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan berlangsung. Lama suatu kegiatan ditentukan dengan cara mengurangi waktu saat kegiatan berakhir dengan waktu dimulainya kegiatan, atau bisa kita tuliskan lama waktu kegiatan sama dengan waktu akhir dikurangi waktu mulai. Nah anak-anak, sekarang kita perhatikan contoh berikut. Menyelesaikan tentang lama waktu suatu kegiatan. Lani mulai mengamati sebongkah es pada pukul 8.15. Es mencair sepenuhnya pada pukul 8.55. Berapa lama waktu proses es mencair seluruhnya? Tadi kita sudah mendapatkan rumus lama waktu kegiatan sama dengan waktu akhir dikurangi waktu mulai. Sehingga lama proses mencair kita masukkan rumus waktu berakhir pukul 8.55 dikurangi waktu mulai pukul 8 lebih 15 menit.
Hasilnya adalah 40 menit. Bisa difahami ya untuk contoh soal tadi. Selanjutnya kita masih membahas contoh soal lagi. Hujan mulai turun pada pukul 06.30 dan berhenti pukul 08.15. Berapa lama hujan turun? Kita bisa menggunakan rumus yang sudah kita tentukan tadi. Lama waktu kegiatan sama dengan waktu selesai dikurangi waktu mulai. Waktu selesai hujan pukul 8.15, waktu mulai hujan pukul 6.30, sehingga 08.15 dikurangi 06.30 sama dengan 1 jam 45 menit. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Kita bisa gambarkan menggunakan garis. Dari pukul 06.30 sampai pukul 7 itu 30 menit. Pukul 7 sampai pukul 08 itu 1 jam. Kemudian dari pukul 8 ke pukul 8.15 menit itu adalah 15 menit. Jika kita tambahkan, semuanya hasilnya adalah 1 jam 45 menit. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan mudah dipahami oleh anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.